Ini kita nggak tahu pola pikir penjahat ini memang berkembang juga, jadi kita juga mengamati aja. Tapi yang tadi saya sepakat ya, tadi di sisi konsumen itu punya dua step. Nah, tapi di sisi provider perlu juga meningkatkan sidur yang yang tidak mudah untuk orang itu mengambil alih akun akun perbankan. Kalau di bank saya nggak bisa Pak, oh, maaf. Pasti diminta nomor teleponnya, nggak mungkin. Begitu saya ganti aja nggak bisa, nggak dikenalin nomor teleponnya. Baik Pak, ini terakhir Itu sih. untuk Jadi Pak karena Alphonse. nomor teleponnya yang sudah. Setuju Pak, setuju sekali. Memang kita perlu enforce supaya bank menerapkan ini supaya udah yang nggak aman udah masyarakat hindarin aja banknya. Baik, ini saya akan beralih ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, untuk melihat segala macam kasus penipuan yang ada di WhatsApp ini, apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi maraknya modus penipuan semacam ini ke depannya? Kalau kami lihat pemerintah sudah cukup baik. Buktinya penipu mengambil teknik untuk menginstal APK ini, artinya kesadaran masyarakat untuk menjaga OTP ini cukup tinggi. Jadi mereka makin lama makin sulit. Dia masukin diri sebagai customer service-nya bank itu, udah masyarakat, gue nggak mungkin kasih OTP. Jadi masyarakat udah tahu bahwa OTP itu cuma diminta mesin, bukan diminta manusia. Nah sekarang mereka pakai trik ini, kita perlu edukasi masyarakat bahwa jangan menginstal aplikasi dari manapun. Umumnya sekarang pakai WhatsApp ya. Dia kirim, dia akan memakai berbagai macam rekayasa sosial yang cukup jitu ini ya, memasukkan diri sebagai kurir, memasukkan diri sebagai kasih gambar, memasukkan diri sebagai petugas PLN, ntar memasukkan diri sebagai apa? Mereka akan mencari terus. Jadi kita sebagai masyarakat harus sadar bahwa kalau install APK hati-hati. Terus kalau diminta apakah mau install dari luar Play Store, jangan pernah. Kenapa? Karena aplikasi di Play Store aja bisa tidak aman, apalagi dari luar Play Store. Lalu kalau misalnya mau cek SMS Anda, silakan dicek di SMS permission, dilihat di SMS permission yang boleh baca apa aja gitu loh. Kalau yang boleh baca misalnya Google Maps atau aplikasi yang kita percaya silakan, tapi kalau aplikasi diragukan segera di-uninstall karena takutnya itu aplikasi untuk memforward OTP seperti yang kita khawatirkan. Baik Pak Alphonse, jadi memang tingkat kewaspadaan yang memang harus berkali-kali lipat dengan adanya maraknya modus penipuan di WhatsApp seperti ini. Terakhir dari Pak Samuel dari Kominfo, modus penipuan seperti ini kan begitu meresahkan ya, dan bukan yang pertama kalinya terjadi di masyarakat. Adakah himbauan tersendiri dari Kominfo dan apa yang harus dilakukan masyarakat jika kedepannya menemui hal seperti ini lagi? Pertama, kalau yang ditemui langsung bisa melaporkan ke aparat penegak hukum atau melaporkan melalui kami, yaitu aduankonten.id. Paling tidak kami bisa menyebarkan dan mencarikan solusinya bagi yang lain-lainnya. Itu ada aduankonten.id. Yang kedua, memang tadi literasi ini memang perlu ditingkatkan karena memang di ranah digital ini banyak sekali kemudahan yang diberikan. Tapi banyak juga lubang-lubang yang kita bisa terperosok kalau kita tidak tahu cara kerja ruang digital. Makanya kehati-hatian harus ditingkatkan, literasi harus ditingkatkan. Jangan pernah tadi Pak sugestinya Pak jangan pernah kita menginstall apapun. Saya pun nggak pernah ada email yang nggak saya kenal suruh ini ada ini saya langsung kita blok malahan kalau bisa. Ini yang perlu kita waspadai karena penipu di sana atau kejahatan di sana memang makin canggih dan mereka melihat vulnerability kita dan masuknya dengan tadi karena kita masyarakat yang sangat tadi sangat sangat baik lah, ramah, jadi orang semua disapa iya di ini. Ya, ini jadi mereka memanfaatkan itu. Nah ini yang perlu dihati-hatiin khususnya kalau satu lagi kalau punya aplikasi tentang keuangan pastikan aplikasi itu kalau bisa double cover lah pengamanan supaya jangan satu lagi kalau lagi melakukan transaksi transaksi keuangan jangan menggunakan wifi gratis ya, jangan menggunakan wifi publik ya, di situ juga vulnerable. Jangan paling tidak kalau untuk browsing boleh, tapi kalau untuk transaksi jangan, kan kita nggak tahu apa yang terjadi di jaringan wifi publik itu. Itu kira-kira Sabrina tambahan dari saya. Terima kasih.